Tetapi pendeta MYM ini, MYM lah, saudara MYM inilah. Bagi saya MYM sekarang itu saya berikan singkatan menghujat Yesus di medsos. MYM, menghujat Yesus di medsos, atau menghina Yesus di medsos, media sosial. Ya. MYM juga bisa mempermalukan Yesus di medsos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa untuk tetap berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, beberapa waktu belakangan ini banyak beredar ya di YouTube itu, terjadi perselisihan, perdebatan, saling hujatan antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Mereka saling serang, saling menghujat, saling fitnah dan segala macam, yang sehingga ini bisa menjadi suatu polemik begitu di kalangan kependetaan itu sendiri. Yang menjadi permasalahan dalam topik perdebatan ataupun hujatan. Topiknya sama, saudara, yakni berkaitan tentang konsep Tritunggal atau Trinitas itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu sudah saya perlihatkan beberapa video ya yang memperebutkan tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Nah, salah satu yang akan saya tampilkan kali ini, bagaimana pendeta Joshua Tewu ya meluapkan sakit hatinya, meluapkan kemarahannya, kekesalan dan kejengkelannya terhadap pendeta MYM Moryawali ya, terhadap penilaian pendeta Moryawali terhadap pendeta Joshua Tewu dan beberapa pendeta yang lainnya begitu, sehingga geram pendeta Joshua Tewu terhadap pendeta Moryawali. Seperti apa ungkapan kekesalan pendeta Joshua Tewu? Mari sama-sama kita saksikan, saudara. Satu orang yang menjadi racun ini dalam kekristenan, saya pikir ini toxic people ini satu ini. Pendeta MYM, saya juga berat mau bilang dia pendeta. Saya juga pikir-pikir, dari sinode mana ini pendeta ini? Terus sinode ini nggak tegur model pendeta kayak begini, bangga dengan pendeta kayak begini yang menjadi sandungan banyak orang. Ya, saya nggak campurin urusan sinode kalian, silahkan aja. Tetapi pendeta MYM ini, MYM lah, saudara MYM inilah. Bagi saya MYM sekarang itu saya berikan singkatan menghujat Yesus di medsos. MYM, menghujat Yesus di medsos, atau menghina Yesus di medsos, media sosial. Ya. MYM juga bisa mempermalukan Yesus di medsos dengan cara berbicara, cara katanya berapologet. Ya, 90% konten yang dia buat bukan pelajaran. Bahkan dia tidak menerangkan soal Tritunggal apa segala macam, hanya untuk mendebat-debat orang, mendebat pendeta, termasuk murtadin yang dibikin sakit hati oleh dia. Bahasa yang amat sangat tidak layak. Ya, yang gak pantas sebenarnya dibuat oleh seorang yang katanya pendeta. Ya, saya mau katakan terlalu
sombong manusia ini. Seolah-olah dia paling kuasai masalah teologi. Jualannya terus teologi. Teologi toksit lagi yang dijual. Ya, teologi tritisme. Ya, saya mau katakan yang dia sampaikan ini Allah Tritunggal, saya yakin bukan Allahnya Alkitab, Allah yang esa dari Alkitab. Itu dia punya doktrin, ajaran itu betul-betul politeistik, tritisme. Pendeta MIM ini percaya 3 Allah. Ya, dan itu bukan ajaran Alkitab. Allah yang jamak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi Allah yang masing-masingnya berdiri sendiri, ada dengan sendirinya, ada dalam kekekalan. 3-tiganya independen. Ya, walaupun diformulasi bagaimanapun tetap itu 3 Allah. Triteisme. Dan saya mau kasih tahu, sekarang sudah saatnya seluruh orang Kristen buka mata. MBM ini seolah-olah menjadi polisi teologi bagi semua teologi. Seolah-olah menjadi semacam provos teologi. Semua teologi orang dia ukur dengan teologinya. Ya, dia pikir dia siapa. Lalu semua harus bersesuaian dengan dia. Ini roh preman ini, premanisme memaksakan kehendak. Saya nggak percaya kalau intelektualisme yang berbicara seperti model preman seperti ini, kayak orang sakit jiwa, lalu kemudian mengumbar kegilaannya. Saya nggak tahu deh. Tapi saya berharap dia bertobat sungguh-sungguh, ini manusia ini. Ini mengacaukan kekristenan ini dengan cara seperti ini. Selalu saja mengkritisi orang, bukan mengkritisi, mencerca. Itu bukan mengkritisi kalau apa yang dilakukan oleh MYM ini. Ngaku-ngaku teolog hebat. Saya nggak pernah ngaku saya teolog. Memang saya nggak suka dibilang teolog, walaupun saya sekolah teologi. Lagi pula, untuk apa pamer-pamer saya dari sekolah tinggi teologi ini, saya dari STT luar negeri ini dan sebagainya. Kombo sekolah STT-mu persis di samping sorga atau di planet Mars atau di planet Jupiter, saya nggak pusing. Ya, orang lihat isimu gitu loh. Apa yang kau percayai dan bagaimana kau mengamalkan ilmumu dan jadi berkat atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus atau tidak. Itu yang orang mau lihat sama kau. Gitu. Untuk apa pamer-pamer? Belum lagi juga selesai, masih juga studi. Sombongnya bukan main. Apalagi sudah raih gelar doktor. Waduh, udah anggap diri jadi Tuhan kali. Angkuh. Saya nggak percaya roh yang ada dalam dirimu MBM itu Roh Kudus. Saya nggak percaya, betul-betul saya nggak percaya. Ya, siapa tahu memang itu roh setan yang ada dalam dirimu itu. Karena tidak ada kasihmu sama sekali. Bajingan cara bicaramu, preman banget gitu loh. Bahkan mungkin masuk STT karena pelarian saja. Kok sekolah tinggi teologi bukan karena panggilan, tapi pelarian. Saya betul-betul bukan orang baik, dipanggil Tuhan dulu, Muri. Ya, MYM. Saya ini orang-orang yang kalau mau dibilang sampah masyarakat, sampah gitu loh. Tapi karena anugerah Tuhan, sampah ini didaur ulang menjadi bejana yang lumayan, jadi berkat. Bisa jadi berkat di beberapa tempat. So, makanya saya tahu diri. Tidak ada yang perlu disombongkan dari saya. Semua hidup saya ini anugerah. Tidak ada hal yang patut disombongkan. Sekolah di mana, kayak nggak perlu disombong-sombongkan. Gitu. Saya kuliah di STT Sumatera Utara di Medan. Saya kuliah di berapa STT saya datang masukin. Ijazah S1 saya aja ada 3 kalau bicara STT, STH. Semua nggak perlu disebutkan saya di mana-mana gitu loh. Saya belajar, karena saya ini penggila belajar, saya penggila baca gitu loh. Jadi jangan sombong, kau baru sementara baru kuliah juga udah sombongnya bukan main. Ya, saya mau katakan begini bukan apa-apa. Saya jengkel lihat tuh. Sudah kita saksikan saudara, betapa kekesalan, kejengkelan, murka lah bahasanya begitu. Kemurkaan yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh pendeta Joshua Tewu, yang ditujukan kepada pendeta MYM. Sekali lagi, seperti saya sampaikan di awal tadi, perdebatan di kalangan pendeta saat ini begitu marak terjadi. Saya sudah menampilkan beberapa video sebelumnya, terjadi saling serang antara Joshua Tewu sendiri dengan
Esra Soru, kemudian ada juga pendeta pendeta Erastus Sabdono dengan pendeta Esra Soru juga, antara Paul Zong dengan MYM, kemudian ada beberapa video yang lainnya pendeta MYM dengan pendeta Roni, ada juga dengan pendeta atau Romo ya, Romo Deso gitu ya. Dan perdebatan ini begitu masif. Bahkan Paul Zong juga ada dengan Lemoindong, yang notabene itu adalah pendeta-pendeta besar di Indonesia ini. Yang diperdebatkan, yang saling menghujat, yang dihujatkan adalah konsep teologis atau konsep ketuhanan. Sangat ironis sekali, konsep Trinitas ini sekali lagi 2000 tahun, 20 abad, ya, 20 abad lamanya, sampai detik ini, sampai saat ini menjadi bahan perbincangan dan bahan perdebatan yang belum menemui titik temu. Ya, atau bahasa lainnya belum mendapatkan titik temunya itu di mana antara konsep titik temu di dalam konsep Trinitas itu sendiri. Ya. Hal ini membuktikan sebenarnya saudara, hal ini membuktikan betapa konsep Tritunggal itu tidak valid, gitu ya. Karena masih berada dalam satu ranah yang dimana konsep teologi Tritunggal itu masih sifatnya debatable. Artinya masih bisa diperdebatkan. Bayangkan, ribuan tahun lamanya itu masih diperdebatkan. Konsep Tritunggal ini diperdebatkan dari masa gereja awal. Yang puncak perdebatan itu di masa awal itu terjadi pada tahun 325 Masehi, yang pada akhirnya melahirkan satu konsili Nisea yang harus memutuskan konsep Tritunggal itu sendiri menjadi keyakinan umat Kristen pada saat itu. Dan itu tidak berakhir, ya. Konsep Tritunggal itu meski sudah diketok palu, sudah diresmikan menjadi iman kekristenan, ya, yang secara baku disahkan pada tahun 325 Masehi itu, namun konsep itu sampai sekarang tidak valid. Masih debatable, masih diperbincangkan, masih diperdebatkan, bahkan perdebatan itu meruncing. Meruncingnya itu menuju kepada penghujatan dan penghinaan. Apa yang disampaikan oleh pendeta Joshua Tewu, dia diungkapkan kemarahan, kekesalan dan kejengkelannya kepada pendeta MYM. Penyebabnya adalah konsep Tritunggal itu sendiri, gitu loh. Nah, seharusnya ini menjadi satu bahan pemikiran buat kita semua, khususnya buat saudara-saudaraku yang beragama Kristen, untuk mencoba kembali menelusuri dan melihat tentang keabsahan ataupun kebenaran dari konsep Tritunggal itu sendiri. Apakah memang demikian itu satu konsep teologis yang benar dan layak untuk diyakini kebenarannya? Karena jangankan di kalangan jemaat ini, kita tidak membicarakan di kalangan bawah, kalangan jemaat. Di kalangan pendeta ini menjadi polemik yang begitu besar. Bayangkan, di kalangan pendeta yang notabene di situ adalah para doktor lulusan teologi, mereka saja masih belum finish, masih belum menemukan titik temu tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Ya, jelas tadi dikatakan oleh pendeta Joshua Tewu, tidak ada di dalam Alkitab itu konsep Trinitas atau Tritunggal itu sendiri. Sementara pendeta lain meyakini di dalam Alkitab itu ada konsep Trinitas, tapi tidak saja Joshua Tewu, ya, Erastus Sabdono, pendeta Dr. Erastus Sabdono sendiri mengakui dan menjelaskan tidak ada konsep Tritunggal itu di dalam Alkitab. Pernyataan ini tidak keluar dari mulut orang-orang Islam, saudara. Tidak nih,
Tidak terdapat dari mulut orang Islam. Tapi keluar dari mulut para pendeta sendiri. Oleh pemimpin-pemimpin dan pembesar gereja sendiri. Ya, kita tahu Joshua Tewu, Ezra Soru, Erastus Sabdono, MYM, siapa lagi? Paul Zong. Terjadi perselisihan yang begitu meruncing, yang begitu luar biasa begitu ya. Sehingga konsep ini memang perlu dipertanyakan kembali, konsep Tritunggal ini. Benarkah itu yang diajarkan Yesus kepada jemaatnya? Terjadi perpecahan, terjadi perbedaan antara Unitarian dan Trinitarian hanya memperebutkan konsep keimanan teologi Trinitas. Antara oneness dengan Tritunggal dan lain sebagainya. Sekali lagi ini menunjukkan ketidakvalidan yang ada ataupun yang tersembunyi dalam konsep Tritunggal itu. Itu yang kita dapat. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen, rasanya kita perlu berpikir ulang kembali. Ya, berpikir ulang kembali bahwasanya konsep Tritunggal itu, Trinitas itu memunculkan atau menimbulkan polemik, perdebatan, permusuhan, penghujatan, apalagi yang semisal dengan itu di kalangan pemimpin gereja itu sendiri, di kalangan para pendeta. Ya. Ini tidak kita berbicara. Kalau tidak berbicara yang bagian jemaatnya nih. Kalau di bagian para pendeta saja demikian adanya, lalu bagaimana dengan jemaatnya ini? Nah, begitu saudara. Jadi hal ini semoga saja menjadi pelajaran bagi kita semua, baik saudara-saudaraku yang beragama Islam, apalagi atau terlebih kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen itu sendiri. Bahwasanya konsep teologi Trinitas ini memang perlu ditinjau ulang. Ya, silakan saudara mau terima atau tidak akan hal ini, itu urusan saudara. Tapi menurut saya perlu ditinjau ulang kebenarannya, keabsahannya, apakah layak ini untuk dipertahankan. Demikian saudara, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.